pagi teman-teman, kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Janjimu
Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, yang saya hormati para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, para ketua DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, yang saya hormati ketua MRP dan MRPB, serta Ketua DPRP dan DPRPB, yang saya hormati Wali Nangro, yang saya hormati para Pangdam, beserta Danrem dan Dandim, yang saya hormati para Kapolda dan para Kapolres, yang saya hormati para Kejati dan para Kejari, yang saya hormati seluruh kepala BPS yang hadir, serta kepala BPKP, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil
kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD. Pontang-panting mencari yang namanya masker. Pontang-panting mencari yang namanya vaksin. Terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen. Sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi, berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID. Dan yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita, sampai hari ini sudah 448 juta suntikan vaksin. Ini jumlah, bayangkan, menyuntik 448 juta suntikan. Bukan barang yang gampang. Tetapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada enggak penanganan setotal kita? Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Tapi untuk ekonomi, meskipun kita berada pada posisi yang baik, yang sangat baik, alhamdulillah, perkiraan kita year on year di 2022 kira-kira mungkin 52 atau 53, 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali. Karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain. Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati, tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global. Hati-hati, semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan. Dan tahun diawali di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik. Hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati.
1/3 itu artinya kurang lebih 70 negara. Kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita ingat tahun 97-98 Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politik. Ini 47 negara. Dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Situasi global masih sangat tidak mudah. Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Dan patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 92%. Uni Eropa berada di angka 9,2%. Ini sebuah angka yang tinggi sekali. Hingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Nah, kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama. Naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan. Dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan. Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan. Apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, ya nggak musim lagi sekarang ini, yang naik bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak, saya cek langsung lapangan. Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah, yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik.
Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik nggak apa-apa, tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi tadi, yang berkaitan dengan inflasi tadi, saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI, semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data. Dan apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya nggak usah mengulang. Yang kedua, yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Saya kira data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan stunting. Hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di tahun 2014 kita masih 37%. Tahun 2021 sudah berada di angka 24. Saya kira di 2022 ini berada di angka 21 kira-kira. Sudah turun memang drastis. Tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14%. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi, kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang
susah diselesaikan. Datanya ada. Hati-hati untuk stunting. 23% penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir. Artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya 23%, besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar. Karena kunci ada di situ. Setelah lahir sampai 23 bulan, 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting itu setelah lahir. Ini lebih sulit penyelesaiannya. Dan juga perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultra proses, biskuit, bubur instan. Hati-hati, ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besinya. Bisa itu. Saya kira semua juga tahu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi hanya mengulang aja. Hati ayam. Dan telur. Teri nasi. Ini kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa mengintervensi? Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik. Ingatkan sekali lagi kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia. Ini harus dicek berarti. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan. Karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda. Yang namanya teknologi itu penting. Platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa. Sehingga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Dan nanti saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Yang lain tinggal tiru aja, copy aja. Juga saya kemarin ke lapangan melihat di Kabupaten Kampar. Stunting bisa turun tadi di Sumedang dari 32%, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu 32%, tahun 2022 sudah turun menjadi 7%. Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi. Tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak, titipkan 200 anak, titipkan 50 anak, titipkan.
itu juga berhasil menurunkan dari 27 ke angka kurang lebih 8%. Ini juga penurunan yang sangat drastis sekali. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati, yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan